Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-mabahatsu tsalis, pembahasan yang ketiga. Tariqatu istikhrajil hukmi syar'i. Cara menyimpulkan hukum syar'i. Setelah pembahasan pertama menjelaskan pentingnya atau keharusan mengetahui hukum syar'i sebelum beramal. Pembahasan kedua tentang kenapa demikian, alasannya apa, kenapa harus sesuai dengan hukum syar'i. Maka yang ketiga, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui atau cara menyimpulkan hukum syar'i dari suatu masalah. Thariqah itu cara atau manhaj, istikhraj mengeluarkan atau menyimpulkan hukum syar'i. Idza nazalat waqi'atun bil mukallafi, kalau terjadi suatu peristiwa yang menimpa seorang mukallaf, wa arada ma'rifata hukmillahi fiha, dan dia menginginkan mengetahui hukum Allah di dalamnya, fa innahu la yakhlu min ahadi halaini, maka kondisinya itu tidak lepas dari salah satu dari dua hal berikut, posisi dia tidak lepas dari salah satu dari dua hal berikut. Al-awwal, kondisi yang pertama, ayyakuna qadirun 'alal ijtihad, ada masalah datang, dan dia merupakan orang yang bisa berijtihad. Ayyakuna qadirun, mampu, 'alal ijtihad, untuk berijtihad. Artinya ulama. Terjadi masalah dan dihadapkan kepada para ulama, dihadapi oleh para ulama, maka fahuna ya'khudul hukma minal adillah asyar'iyyah biwasitatil qawaid al-usuliyah, maka ya'khudu, orang tersebut atau ulama tersebut mengambil hukum atau menyimpulkan hukum minal adillah asyar'iyyah, dari dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i itu ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Yang disepakati ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, 4 dalil syar'i yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang dipakai untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i, mengetahui hukum Allah dari suatu permasalahan. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah secara langsung, penjelasan dari Allah secara langsung. Kalau sunnah itu adalah penjelasan dari Allah juga, tapi lewat perantara Rasulullah. Kalau yang diriwayatkan, kalau yang diwahyukan kepada Rasulullah hanya maknanya saja, kemudian lafadznya Rasulullah boleh memilih, jadi Allah mengilhamkan kepada Rasulullah suatu hukum atau suatu ilham, suatu pelajaran, kemudian disampaikan kepada umatnya dengan pilihan kata dari Rasulullah sendiri, maka ini nanti menjadi hadis qudsi. Tapi kalau makna dan lafadz dari Allah, maka jadilah Al-Quran, Adapun sunnah itu maknanya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah juga, dan terkadang Rasulullah beristihad sendiri, itu sunnah. Tapi kalau makna dan lafadz dari Allah, maka itu masuknya Al-Quran. Terus kemudian ijma' itu kesepakatan kaum muslimin dalam suatu zaman. Contohnya di zaman kita ini, semua ulama yang ada tanpa terkecuali berkumpul untuk memusyawarahkan satu hukum dari suatu permasalahan, dan semuanya sepakat tanpa terkecuali, satu persatu ditanya dan semuanya sepakat menjawab dengan yang sama. Misalkan semuanya menjawab bahwasannya hal ini haram atau hal ini wajib, dan semuanya sepakat, maka ini disebut ijma' yang wajib untuk diambil oleh seluruh kaum muslimin dan tidak boleh diperselisihkan. Terus kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas berarti menyamakan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ataupun tidak ada ijma', tetapi
Ya, mengaitkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan hukum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena adanya suatu kemiripan. Ya, ini namanya qiyas. Ini juga dalil syar'i menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menyelisih salah satu dari 4 hal ini maka dikeluarkan dari ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian ada dalil-dalil juga yang diperselisihkan seperti uraf atau kebiasaan masyarakat, kebiasaan suatu kaum, ya. Satu dari'ah, upaya preventif, syar'u man qablana, syariat-syariat sebelum kita, apakah bisa dijadikan dalil ketika Al-Qur'an atau hadis itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di umat sebelumnya dan di dalam situ ada suatu hukum, ya, ada suatu peraturan yang ditetapkan bagi umat terdahulu. Apakah itu juga otomatis menjadi syariat kita? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Contoh lain seperti qaulus sahabi juga. Kalau ada salah satu sahabat yang berpendapat tentang suatu masalah, menyimpulkan hukum suatu permasalahan, apakah kemudian itu menjadi dalil bagi kita atau kita membutuhkan dalil lain? Nah, ini juga diperselisihkan. Nah, kalau para ulama, maka dia begitu tentang permasalahan, kewajiban dia adalah menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tadi, meneliti satu persatu Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di dalam Sunnah? Ada nggak ditemukan dalam ijma'? Ijma' berarti menelusuri nukilan-nukilan dari para sahabat atau para ulama yang lain yang sebelumnya. Biasanya ulama sebelumnya menukil ini telah diijma'kan, ini telah disepakati dan sebagainya. Ini juga harus ditelusuri karena terkadang sebagian ulama mengatakan ini ijma', tapi ulama lain mengatakan tidak ijma'. Ya, ini harus ditelusuri. Apakah menemukan, kemudian memakai cara qiyas, sampai akhirnya dia menyimpulkan suatu hukum syar'i atas suatu permasalahan. Biwasitatil qawaid al-usuliyah. Nah, ketika dia menyimpulkan hukum syar'i tadi lewat dalil-dalil syar'i, harus dengan wasilah. Wasithah itu wasilah, perantara atau dengan bantuan qawaid usuliyah. Harus sesuai kaidah-kaidah usuliyah. Kaidah-kaidah usuliyah, usul fikih, ya. Yang lughah itu qawaid usuliyah ini harus dipakai dalam memahami dalil syar'i. Tidak boleh memahami dengan cara sendiri. Harus mengumpulkan dua ini. Pertama dia menghadirkan dalil, kemudian dia menghadirkan kaidah usuliyahnya, ya. Untuk agar dalil itu bisa dipahami sesuai dengan pemahaman para salaf dan para ulama terdahulu, bukan sesuai pemahaman yang kita miliki sekarang ini. Asani yang kedua, kondisi kedua ayyakuna ghairu qadirin 'alal ijtihad. Kondisi kedua, orang yang tidak bisa berijtihad. Ada suatu permasalahan yang dihadirkan kepada seseorang di mana dia tidak bisa berijtihad sendiri. Bagaimana cara dia mengetahui hukum syar'i? Fa innahu hina idzin yata'arrafu 'alal hukmi min khilali su'alil ulama. Maka dia fa innahu hina idzin ketika itu yata'arrafu 'alal hukmi mengenal hukum min khilali su'alil ulama, ya, dengan cara atau dengan jalan bertanya kepada ulama. Jadi hanya satu caranya, yaitu bertanya kepada ulama. Artinya apa? Artinya seorang yang bukan ulama, bukan ijtihad, bukan mujtahid, belum menguasai dalil-dalil syar'i, belum juga menguasai kaidah-kaidah usuliyah, belum bisa menerapkannya dan belum terbiasa untuk menerapkannya, maka ketika dia mendapati suatu dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, dia tidak boleh langsung mengamalkannya, tidak boleh langsung mengamalkan dalil itu. Tapi kewajiban dia bertanya kepada ulama. Tidak boleh dia merujuk kepada Quran, Sunnah, ijma' ataupun qiyas, karena bisa disalahpahami dan justru malah salah paham, ya, justru malah menyesatkan, gitu ya, menyesatkan dirinya. Maka kewajiban orang yang bukan ulama itu hanyalah bertanya kepada ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan, hatta ketika kita membaca kitab kemudian kita mendapati ada pendapat ulama di situ, orang awam tidak boleh langsung mengamalkan pendapat itu, karena bisa jadi itu pendapat yang lemah atau pendapat yang sudah diperbarui atau pendapat yang menyelisih ijma'.
Nah, maka kewajiban orang awam adalah, yang bukan ulama, adalah mendekati ulama, bertanya kepada para ulama, bukan kemudian mencari dalil tersendiri ya. Jadi anak ulangi, ketika seorang yang bukan ulama menghadapi suatu masalah dan dia ingin mengetahui hukum suatu permasalahan itu, kewajiban dia hanyalah bertanya kepada ulama. Itu yang wajib, bertanya kepada ulama. Maka dalla ala dzalika adatun minal adillah. Nah, telah menunjukkan hal itu banyak dari adillah-adillah, di antaranya dalil-dalil. Qaulullah ta'ala, firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fa amru man la ilma indahu bisu'ali ahli dzikri. Perintah bagi siapapun yang tidak memiliki ilmu adalah dengan bertanya kepada ulama. Yang kedua, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falawla nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ya. Kenapa tidak nafara min kulli firqatin ya? Salah seorang dari setiap kelompok itu ada sekelompok orang dari setiap taifah itu yang bertafakuh fiddin. Ini artinya setiap kelompok yang baik itu kelompok dakwah, kelompok jihad, kelompok pendidikan, harus ada di antara mereka yang tafaqahu fiddin. Taifatun minhum, ada taifah atau kelompok kecil dari suatu kelompok yang besar itu yang tafaqquh fiddin, memahami agama. Waliyundiru qaumahum, dan agar dia memperingatkan kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika dia telah kembali, la'allahum yahdharun, semoga mereka menerima peringatan itu ya. Yang ketiga, hadisul asif haitsu sa'ala ahlul ilmi fa'aftuhu falam yunkiru alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam su'alahum. Hadis ini asif, di mana beliau bertanya kepada ahli ilmu, kemudian ahli ilmu itu berfatwa kepadanya, dan Nabi SAW membiarkan hal itu. Dalam mengingkari Nabi SAW soal, dan Nabi tidak mengingkari atau tidak menyalahkan perbuatan sahabat tadi dalam rangka bertanya kepada ahli ilmu, tidak disalahkan. Ini berarti sunnah takririyah. Tarkul ingkar itu juga merupakan bentuk sunnah Nabi yang bisa dijadikan dalil. Tarkul ingkar, meninggalkan meninggalkan, Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkari suatu perbuatan yang dihadirkan di hadapannya atau yang terjadi di tempat lain, tapi Nabi mendengarnya dan Nabi membiarkannya. Ini menjadi dalil juga, dalil sunnah, dalil hadis. Yang keempat, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu, kenapa kalian tidak bertanya, id lam ya'lamu, ketika kalian tidak mengetahui, fa innama, sesungguhnya hanyalah, syifa'ul ayyi, obat kebodohan itu hanyalah as-su'al, bertanya. Ayyi itu al-jahlu, syifa'ul ayyi ay syifa'ul jahli ya. Obatnya kebodohan adalah bertanya. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Asy-Syatibi berkata, innal muqallida, sesungguhnya muqallid, orang yang bertaklid kepada ulama, idza aradat lahu mas'alatun, jika dihadirkan di hadapannya suatu masalah diniyatan, masalah agama, fala yas'ahu fid dini, maka tidak boleh atau tidak diizinkan bagi dia di dalam agama illas su'al, kecuali bertanya, anha alal jumlah ya, bertanya ya secara umum, bertanya secara umum, kewajiban dia adalah bertanya. Karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang seorang itu tidak bisa bertanya kepada ulama ya. Maka harus menggunakan ilmunya sebisa mungkin, kemudian nanti setelah ada kesempatan bertanya, dia bertanya dan memperbaiki amalannya. Wallahu alam bisawab. Akan kita bahas lanjutan ada di bawah insyaallah.